Ajarin mesin mengenali buah. Panduan lengkap Random Forest dengan Python. Mengapa machine learning? Machine learning ada di mana-mana, rekomendasi film, deteksi wajah, navigasi. Tapi bagaimana mesin bisa mengenali objek seperti buah? Yuk pelajari lewat Random Forest. Apa itu Random Forest? Random Forest adalah kumpulan dari banyak pohon keputusan. Ibarat kita bertanya ke banyak ahli, lalu mengambil keputusan berdasarkan mayoritas suara. Akurat dan tahan terhadap kesalahan. Detail dataset, fruits_sample.csv. Dataset ini terdiri dari 59 baris dan 7 kolom. Setiap baris merepresentasikan satu buah, dengan informasi seperti berat, ukuran, dan tingkat kecerahan warna. Fitur yang digunakan untuk pelatihan model. Mass, berat buah, gram, width, lebar buah, cm, height, tinggi buah, cm, color garis bawah skor, skor warna, 0 sampai 1. Dataset ini sangat ideal untuk belajar machine learning karena ukurannya kecil dan ringan. Fitur-fiturnya masuk akal secara visual dan fisik. Memiliki banyak kelas, multi-class classification. Penjelasan langkah-langkah pembuatan model Random Forest. Setelah memahami dataset buah yang kita gunakan, saatnya melangkah ke tahap utama, membangun model machine learning dengan algoritma Random Forest. Tujuannya sederhana namun menarik, membuat mesin bisa mengenali jenis buah hanya dari data numerik seperti berat, lebar, tinggi, dan warna. 1. Mengimpor library pendukung. Langkah pertama adalah menyiapkan library yang dibutuhkan. Kita menggunakan pustaka populer seperti Pandas untuk memuat dan memproses data, serta scikit-learn, sklearn untuk membangun dan mengevaluasi model Random Forest. 2. Memuat dataset. Dataset yang kita gunakan bernama fruits_sample.csv, yang berisi berbagai informasi mengenai buah-buahan seperti apel, jeruk, mandarin, dan lemon. Dataset ini dimuat ke dalam struktur data yang disebut data frame agar lebih mudah dianalisis dan diolah. 3. Menentukan fitur dan target. Kita memilih beberapa kolom numerik sebagai fitur input bagi model, berat, mass, lebar, width, tinggi, height, dan skor warna, color garis bawah skor. Sementara itu, kolom yang menunjukkan jenis buah secara numerik, fruit garis bawah label, dijadikan sebagai target atau label yang ingin kita prediksi. 4. Membagi data ke latih dan uji. Selanjutnya, data dibagi menjadi dua bagian, data latih untuk mengajari model, dan data uji untuk mengevaluasi kemampuan prediksi model. Umumnya, 80% digunakan untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Pembagian ini dilakukan secara acak namun konsisten. 5. Membangun dan melatih model. Kita membuat model klasifikasi menggunakan Random Forest, yaitu kumpulan pohon keputusan yang bekerja secara kolektif. Model ini dilatih menggunakan data latih, di mana mesin belajar mengenali pola antara fitur dan label buah. 6. Melakukan prediksi. Setelah proses pelatihan selesai, model digunakan untuk memprediksi jenis buah pada data uji. Ini merupakan simulasi dari bagaimana model akan bekerja di dunia nyata saat menerima data baru. 7. Mengevaluasi performa model. Terakhir, kita mengukur seberapa baik performa model. Dua metrik utama yang digunakan adalah akurasi, yaitu seberapa banyak prediksi yang benar, dan laporan klasifikasi yang memberikan detail lebih lengkap seperti precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing jenis buah. Kesimpulan, pada tutorial ini, kita telah belajar bagaimana membuat model machine learning menggunakan algoritma Random Forest untuk mengenali jenis buah berdasarkan fitur fisiknya, seperti berat, ukuran, dan warna. Mulai dari eksplorasi dataset sederhana fruits_sample.csv, membagi data menjadi training dan testing, hingga melatih dan mengevaluasi model. Random Forest terbukti menjadi metode yang efektif dan mudah dipahami untuk masalah klasifikasi seperti ini. Dengan menggabungkan keputusan dari banyak pohon, decision trees, model mampu menghasilkan prediksi yang cukup akurat dan tahan terhadap data yang bising atau kompleks. Selain itu, dengan sedikit eksplorasi visualisasi dan evaluasi performa model, kita bisa memahami bagaimana fitur-fitur tertentu berkontribusi pada hasil prediksi. Ini adalah salah satu kekuatan Random Forest yang membuatnya populer di dunia data science.
Semoga panduan ini membuka wawasan dan memberikan dasar yang kuat bagi kamu yang ingin mendalami machine learning, khususnya teknik klasifikasi. Selamat bereksperimen dan membangun solusi cerdas lainnya.